Teh Yuli ini kabarnya pernah ngekos di kosan pesugihan monyet. Wow. Jadi bagi kalian yang belum tahu ya, ini Let's Go bakal ceritain ceritanya. Ini Let's Go kaget banget nih, karena Let's Go waktu itu nonton podcastnya Lentera Malam. Pas episodenya Teh Yuli ini seru banget ceritanya guys. Jadi ini Teh Yuli ya, dia tuh tinggal di Kebumen, tapi kerjanya itu di daerah Subang. Nah, agak jauh memang ya gitu. Nah, mau nggak mau daripada boncos duit bolak-balik gitu kan, duit bensin habis, kita mah biasanya ngekos ya. Biar apa? Biar deket kantor, biar ada duit yang ditabung gitu. Akhirnya Teh Yuli ini memutuskan untuk ngekos di daerah Subang. Sedangkan suami sama anaknya itu tinggal di daerah Kebumen. Setelah dicari-cari, dapatlah kosan yang cocok sama dia. Cocok apa? Cocok di kantong. Karena kosannya ini harganya 300.000 doang ini. Kosannya Bu Haji. Kalau zaman sekarang dapat kosan 300.000 lumayan lah. Tapi kalau zaman dulu kan 300.000 kosan biasanya kamar mandi di dalam, tidur di luar. Lawakan jadul ya. Di awalnya ngekos, Teh Yuli ini santai banget. Dia nggak curiga sama sekali sama kosan ini. Walaupun ada 5 kuburan pas di belakang kosan. Ya kosan 300.000 berharap apa di belakang? Ada parkir Vali gitu. Ada Mall Plaza Indonesia ya nggak ada kan gitu. Jadi menurut dia maklum lah, mungkin ini ada sisi plus minus. Pikirannya Teh Yuli, oh mungkin ini makam-makam keluarga dari Bu Haji gitu. Jadi nggak apa-apa lah buat dia. Padahal tetangga-tetangga sama orang-orang sekitar itu udah bilang sama Teh Yuli ini bahwa kalau Bu Haji ini dia ada pesugihan gitu. Si tetangga ya gitu. Jadi Bu Haji ini kabarnya punya pesugihan. Terus pokoknya Bu Haji ini banyak banget yang janggal. Yang namanya juga gosip kan, antara tetangga pasti yang jelek-jelek. Kalau yang baik-baik itu mah bukan gosip. Disinilah mulai keanehannya. Baru aja nih ya ngekos di Teh Yuli, dia dengar suara orang lari. Jam berapa? Jam 2 pagi guys. Bunyinya kerincing. Nah, besokannya tetangga Teh Yuli ini cerita kalau mereka lagi nongkrong itu ngelihat makhluk gede lari ke arah kosannya Teh Yuli. Gara-gara ngelihat makhluk gede ini, orang-orang yang lagi nongkrong kabur cabut. Nah, itulah suara-suara orang-orang lari kemarin. Nggak lama kemudian, si Teh Yuli ini ngelihat Bu Haji lagi marah-marah ke mantan anak kosannya. Katanya mantan anak kosan Bu Haji ini sering cerita aneh-aneh sama orang-orang tentang kosan Bu Haji ini. Nah, pernah ya katanya Teh Yuli, waktu dia mau ke Garut, Teh Yuli ini diajakin sama Bu Haji buat ikutan jalan-jalan gitu ke Garut. Daripada sumpek di kosan, yuk ikut aku ke Garut Teh Yuli gitu sambil jalan-jalan. Pas di Garut, Teh Yuli diajak ziarah. Jam berapa? Jam 12 malam. Wah. Ziarahnya ini bukan ke pemakaman ya gitu. Kalau kita kan biasanya ke pemakaman-pemakaman, tapi ini ziarahnya ke kuburan yang posisinya di bawah pohon gede banget. Buset. Pas ditanya sama Teh Yuli, Bu Haji ini kuburan siapa Bu Haji? Bu Haji bilang, ini kuburan leluhur saya, kata Bu Haji. Besokannya diajaklah ke Tasik si Teh Yuli ini sama Bu Haji. Itu di Tasik Teh Yuli ini disuruh mandi di sungai guys. Itu kamu mandi di sungai ya gitu. Aku juga ikutan kok gitu. Diajak dan dipaksa Teh Yuli ini buat mandi di sungai gitu. Setelah mandi, mereka tuh lanjut jalan lagi ya, nanjak lagi. Ternyata setelah itu Teh Yuli ini diajak ke kuburan tua lagi di atas guys. Di kuburan tua di bawah pohon gede lagi. Nah, tapi anehnya kata Teh Yuli, mereka waktu Bu Haji datang ke sana langsung tenyom-tenyom di sana mengerubungi Teh Yuli sama Bu Haji, banyak banget tenyom-tenyom. Dan kan bingung ya, apakah Bu Haji ini adalah Raja Guaswilian apa gimana? Kalian tahu Raja Guaswilian nggak? Kerasakti ini. Apa Bu Haji ini ratu di Guaswilian apa gimana? Nah, lanjut setelah itu kejadian-kejadian aneh ini mulai terjadi sama Teh Yuli. Balik lagi nih mereka ke Subang, ke kosannya Bu Haji ini. Dan ternyata seminggu setelah Teh Yuli ini nanjak kemarin, Teh Yuli ini sakit. Nah, sakit badannya nggak enak badan. Akhirnya Teh Yuli ini periksain badannya ke dokter. Dan ternyata Teh Yuli itu hamidun. Wow. Ini kan pertanyaan kita, Teh Yuli
Hamidun Tenyom apa gimana? Nah, ternyata enggak guys. Ternyata memang kondisi saat itu Teh Yuli ini memang lagi Hamidun. Jadi dia nanjak-nanjak ke atas, dia ke kuburan, langsung dia juga mandi-mandi di sungai. Itu kondisi Teh Yuli ini lagi Hamidun guys. Waduh. Nah, di sini tiba-tiba Teh Yuli ini sering ditanya-tanya sama Bu Haji ini. Pertanyaan-pertanyaan itu detail banget tentang keluarganya, tentang bahkan weton-wetonnya gitu. Kamu wetonnya gimana gitu? Kamu wetonnya apa? Oh, Rabu Pahing, kamu nggak cocok kerja di air gitu. Kenapa Bu Haji? Kelelep gitu. Kamu nggak bisa berenang gitu. Apa gimana ya kita nggak tahu juga ya gitu. Nah, akhirnya si Yuli ini karena Hamidun ya diingetin sama suaminya yang ada di Kebumen. Kamu jangan dong terlalu dekat-dekat sama Bu Haji. Apalagi gosip-gosipnya kan udah santer ini, Bu Haji katanya punya pesugihan gitu. Makin lama Teh Yuli diam di kosan ini, makin banyak kejadian aneh guys. Salah satunya, dia tuh sering denger suara-suara berisik di atap kosannya dia. Dan gak cuma itu, pernah suatu waktu dia ke kamar mandi, dan di kamar mandinya ada telapak kaki. Waduh, ini telapak kaki siapa kita nggak tahu juga ya. Telapak kaki Tenyom apa gimana, siluman Tenyom apa gimana nih. Gara-gara banyak kejadian-kejadian mistis, Teh Yuli ini jadi nggak nyaman banget tinggal di kosan. Jadi susah tidur lah. Tapi suatu waktu di tempat kerjanya Teh Yuli itu ada anak baru masuk kerja gitu. Namanya si Sulis. Nah, si Sulis ini dia tuh nyari kosan. Dia nanya lah ke Teh Yuli. Teh Yuli, ada nggak kosan yang sesuai dengan budget kita, sesuai gaji kita yang tiap bulan gaji kita cuma numpang lewat doang nih gitu. Ada nggak Teh Yuli? Kalau ada mohon rekomendasi ya. Nah, Teh Yuli kan karena dia tahu kosannya dia murce gitu. Cocok bagi para pekerja kantong yang gajinya cuma lewat, direkomendasiin lah. Ini aku ada kosan murce banget 300.000. Minusnya angker aja kayaknya punya setan gitu. Ada aja kayak gitu. Dia merekomendasikan kosannya Bu Haji ini ke si Sulis. Nah, akhirnya budget karyawan seperti kita, si Sulis ini tertarik lah ikut masuk ke kosannya si Bu Haji ini. Ya, apalagi kan mereka sekarang berdua ya, mungkin ngerasa lebih aman. Nah, baru seminggu si Sulis ini ngekos di tempatnya Bu Haji, mereka ini kan pulang kerja malam ya, si Sulis sama si Teh Yuli ini. Pas pulang, katanya mereka merinding disco, ngelewatin kuburan di belakang kosannya Bu Haji ini. Pas nyampe kosan, lampunya mati. Pas mati lampu, Teh Yuli itu nyalain lilin. Kaget bener Teh Yuli. Ternyata di depan dia ada perempuan baju putih, rambut panjang, meluntai sampai tanah rambutnya. Nggak lama Sulis itu ngekos di sana. Si Sulis pindah secara tiba-tiba. Ditanya sama Teh Yuli, kok dia pindah sih si Sulis ini? Dia cerita si Sulis, kalau tuh dia sering ngelihat yang aneh-aneh bener. Kayak makhluk berbulu. Terus dia bilang Bu Haji ketempelan monyet gede gitu. Si Sulis ngelihat hal yang aneh-aneh yang sebelumnya nggak dilihat sama Teh Yuli. Nggak lama kemudian si Sulis pindah saking nggak tahannya. Dan tiba-tiba waktu deket lahiran, Teh Yuli ini diminta sama Bu Haji buat lahiran di dekat rumahnya dia aja gitu. Kamu nanti lahiran di dekat kosan aja ya, aku siapin semuanya, kata Bu Haji. Jadi Bu Haji ini nyiapin bidan dekat-dekat sana, dan bahkan Bu Haji ini nyiapin babysitter buat anaknya Teh Yuli. Bayangin, kosan 300.000 dikasih babysitter. Babysitter kan gajinya 2 juta ya. Lebih mahal loh, waduh. Ini nggak curiga Teh Yuli apa gimana nih? Jadi disiapin babysitter buat anaknya. Pokoknya baik banget deh Bu Haji ini sama si Teh Yuli ini. Lanjut setelah itu, Teh Yuli ini pernah dia lagi jalan-jalan mau ke warung, mau belanja. Ketemulah sama si abang-abang warung. Nah, si abang-abang warung ini cerita ke Teh Yuli bahwa si Ibu Haji ini beberapa kali ganti supir karena kecelakaan dan meninggoy gitu. Si abang-abang warung ini ngingetin nih ke Teh Yuli, Teh gitu. Teteh tahu nggak kalau bayi baru lahir ini Teh itu cocok banget buat jadi tumbal. Jadi saya sarankan
Teh Yuli ini H2C gitu. Hati-hati di cos, hati-hati di kos gitu. Setelah diceritain sama si abang-abang warung ini, terkoneksilah dia tentang si Sulis yang pindah. Dia pernah jalan-jalan dan ke kuburan di pohon gede gitu. Dan akhirnya karena takutnya Teh Yuli, dia teleponlah suaminya. Sayang, tolong dong jemput aku sekarang. Teh Yuli ini nggak mau balik lagi ke kosannya. Jadi dia minta suaminya buat jemput dia. Dia tungguin di warung abang-abang yang tadi itu. Jadi langsung tuh, dia nggak mau balik ke kosannya. Nah akhirnya si suaminya nggak perlu babi ibu lagi, langsung jemput Yuli di warung tempat abang-abang tadi. Dan langsung mengambil barang-barangnya Teh Yuli di kosannya Bu Haji. Tapi kagetnya waktu lagi beres-beres barang, ketemu dong suaminya sama Bu Haji, ditanya, mau kemana kamu? Nah, saking paniknya suaminya Teh Yuli, dia bilang ngeles lah gitu. Dia bilang Teh Yuli ini mau pulang sementara. Terus ntar balik lagi kok Bu Haji kesini. Bu Haji jangan takut. Nah, jadi setelah itu berdiskusi akhirnya Bu Haji ini mengizinkan Teh Yuli untuk pulang ke Kebumen bersama suaminya. Yang berharap nanti Teh Yuli balik lagi. Namun setelah Teh Yuli udah pulang ke Kebumen, baru dah suaminya cerita kalau ternyata dia itu pernah mimpi didatengin monyet-monyet, dan monyetnya ini banyak banget, dan bahkan ada satu monyet gede yang bilang, kamu ini menghalangi jalan saya, kamu menghalangi cara saya. waduh. Akhirnya Teh Yuli sama suaminya balik ke tempat asalnya di Kebumen dan langsung ganti nomor, terus putus kontak dan nggak mau lagi balik ke kosan Bu Haji tersebut. Nah, itu dia cerita rangkuman dari Lentera Malam, ceritanya Teh Yuli yang pernah ngekos di katanya kosan Bu Haji pesugihan monyet, guys. Menurut kalian, apakah benar di zaman sekarang ini pesugihan ini masih ada? Dan bersyukurnya kabar terakhir adalah anak sama Teh Yuli ini selamat sampai sekarang gitu. Dan apakah hubungan tentang monyet besar ini di cerita-cerita tetangga akan menjadi tumbal, akan mengambil tumbal dari bayi yang dikandung Teh Yuli sebelumnya? Coba kalau kalian ada pengalaman mistis, coba komen ke Let's Go. Nah, jadi itu dia yang bisa sampaikan. Let's Go belum membahas kasus-kasus ya. Let's Go harus pemanasan dulu nih buat cerita. Kebetulan kemarin Let's Go cari-cari di YouTube nontonin ini nih si Teh Yuli ini pesugihan Tenyom gitu. Wah, ngerangkum lagi ya. Gimana sih dunia per-YouTubean sekarang, 2 bulan itu waktu yang lama loh. Jadi coba komen kalian tentang cerita kali ini bukan kasus ya, tentang cerita. Kalau kalian ada pengalaman yang sama Teh Yuli, kalian bisa tonton tuh di Lentera Malam, itu seru dan serem banget guys gitu. Itu dia bisa sampaikan, kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye.